Renungan harian untuk kita pada hari ini diambil dari Matius pasal yang ke-9 ayat yang kedua sampai ayat yang ke-8 dengan perikop orang lumpuh disembuhkan. Kesembuhan adalah hal yang paling dinantikan atau diharapkan oleh orang yang sedang mengalami sakit. Seperti halnya yang dialami oleh orang lumpuh dalam Matius pasal 9 ini. Lalu pertanyaannya, mengapa Tuhan Yesus ketika bertemu dengan orang lumpuh ini tidak langsung berkata-kata untuk menyembuhkan ia dari sakitnya. Tapi terlebih dahulu Tuhan Yesus mengatakan, dosamu sudah diampuni. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ini seolah hendak mengatakan bahwa pengampunan yang diberikan bagi jiwa seseorang karena dosa yang dilakukan jauh lebih berharga daripada kesembuhan fisik seseorang. Apa gunanya memiliki tubuh yang sehat jika jiwa tersesat karena hidup dalam dosa, sehingga akhirnya tercampak dalam api neraka, seperti pernyataan Tuhan Yesus dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ke-29. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ini rupanya tidak dipahami dengan baik oleh beberapa orang ahli Taurat yang ada pada waktu itu. Sehingga mereka mempermasalahkan apa yang Tuhan Yesus lakukan itu. Karena mereka melihat apa yang Tuhan Yesus lakukan dari sudut pandang keagamaan mereka. Mereka menganggap tindakan Tuhan Yesus yang mengampuni dosa adalah tindakan penghujatan terhadap Allah. Karena hanya Allah lah yang dapat mengampuni dosa manusia. Mata hati mereka tertutup untuk merasakan dan mengenali bahwa Yesus yang ada di hadapan mereka adalah Allah itu sendiri. Bapak ibu saudara yang terkasih, melalui Matius pasal yang ke-9 ayat yang kedua sampai yang ke-8 ini, ada hal yang menarik yang dapat kita pelajari, yaitu seringkali orang sulit membedakan mana kebutuhan utama dan mana yang bukan kebutuhan utama. Bagi si lumpuh, kebutuhan utamanya adalah kesembuhan karena ia melihat itulah yang saat itu ia butuhkan. Tapi berbeda dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus melihat lebih jauh dari sekedar kesembuhan. Kebutuhan utama si lumpuh adalah pengampunan dosa. Karena memang untuk itulah Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, mengampuni dosa dan menyelamatkan umat manusia. Itulah kebutuhan utama dan yang terutama bagi semua manusia tanpa terkecuali. Bapak ibu saudara yang terkasih, masalah virus corona dan dampak yang telah dan akan ditimbulkannya menyita perhatian banyak orang. Sebagian orang ketakutan sehingga sibuk memproteksi diri agar terhindar. Ada yang cuek, tidak peduli, ada yang biasa-biasa saja. Sebagian orang yang lain sibuk membenahi usaha yang hancur karena dampak yang ada. Ada yang kehilangan pekerjaan sehingga terpuruk, stres. Ada yang kehilangan orang-orang terkasih sehingga merasakan sedih, bahkan depresi yang mendalam. Virus corona dan dampaknya memunculkan banyak reaksi yang berbeda-beda. Dan hal ini dapat membuat orang kehilangan fokus akan apa yang menjadi kebutuhan utama dalam hidupnya sebagai orang percaya. Memproteksi diri dari virus corona itu penting, tapi memproteksi diri dari dosa jauh lebih penting. Takut terhadap virus corona itu wajar, tapi takut akan Tuhan itu harus diajar, karena itu yang terutama bagi kita sebagai orang percaya. Jadi Bapak Ibu Saudara, di tengah situasi ini, kita diingatkan agar kita tetap mempercayai Tuhan. Jangan lupa, apapun pergumulan hidup kita, kita tidak pernah sendiri. Selalu ada Tuhan bersama dengan kita. Masalah atau pergumulan setiap orang berbeda-beda, tapi prioritas atau kebutuhan utama kita sama. Kita membutuhkan Tuhan hadir bersama dengan kita. Karena
Dia tahu apa yang kita butuhkan saat ini. Dia tahu yang terbaik bagi kita. Jangan sampai kita seperti ahli-ahli Taurat. Mata hati mereka tertutup untuk menyadari kehadiran Allah, kehadiran Tuhan di tengah-tengah mereka. Sehingga mereka tidak bisa membedakan mana yang menjadi prioritas utama, apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi umatnya. Kiranya Roh Kudus terus mengingatkan kita akan hal ini, sehingga kita menjadi pribadi yang benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.